Mas mau tanya, Ya, servis berkala itu pengecekannya apa aja? kalau mau tahu lebih detail, yuk simak videonya. Baik, pada video kali ini kita akan berbagi tutorial servis berkala pada kendaraan atau mobil. Servis berkala itu sendiri merupakan tindakan penyervisan untuk mesin dan rem. Oke, apa saja yang harus dilakukan? Simak videonya. Untuk proses servis berkala yang pertama, jelas kita cek untuk komponen-komponen ringan pada mobil, seperti kita lakukan pengecekan lampu-lampu. Kita pastikan dalam pengecekan lampu-lampu semua lampu menyala, tidak ada yang mati, karena semua komponen yang ada di lampu itu mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, lampu depan kita cek sudah nyala semua. Kita cek juga untuk kondisi lampu belakang. Baik, setelah kita pastikan semuanya aman, kita lakukan pengecekan klakson untuk memastikan bahwa klakson hidup. Oke, saat klakson sudah hidup, kita lakukan juga pengecekan untuk wipernya. Wiper berikut bosernya ya, kita pastikan wiper masih menyapu dengan bersih dan boser juga masih nyemprot dengan baik, tidak ada tersumbat atau macet. Untuk selanjutnya bisa kita cek juga untuk area power window. Kita pastikan power window nyala semua, bisa naik dan turun dengan baik. Oke, kemudian kita cek suara abnormal di area mesin ada ataukah tidak. Kalau perhatikan suara abnormal dari mesin aman, tidak ada suara kasar, berisik atau yang lainnya. Baik, bisa kita lanjutkan dengan pengecekan area aki saat kondisi aki standby dan kondisi aki dengan beban penuh. Kita coba dulu untuk aki yang dengan beban penuh ya. Berapakah tegangan dari aki tersebut? Baik, ini masih sangat bagus sekali. Untuk standar limitnya ada di angka 13 volt, ini masih bagus. Oke, kita cek untuk aki dalam kondisi standby. Apakah tegangan aki dalam kondisi standby? Minimal adalah 12 volt dan ini masih bagus sekali, 13. Oke, 12,8 masih bagus. Untuk selanjutnya kita lakukan pengecekan oli mesin dan kebocoran oli mesin ada ataukah tidak. Kebetulan untuk mobil ini memang waktunya ganti oli mesin, jadi tidak perlu dicek karena periodenya sudah masuk. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan proses pengecekan untuk yang lainnya seperti kebocoran air radiator, filter oli, booster tank dan lain-lain, terutama untuk area yang paling vital yaitu di area filter udara, busi dan lain-lain. Langsung saja kita bongkar untuk pengecekannya. Ya,
filter udara dengan kondisi seperti ini masih bagus ya, cukup kita bersihkan saja, tidak perlu diganti baru. Terus nanti juga akan kita cek area throttle body, area fan belt, area busi, coil, dan lain sebagainya. Untuk fan belt bisa kita cek ada atau tidaknya keretakan dalam fan belt. Kalau masih tidak ada keretakan berarti fan belt masih bagus, karena kebanyakan mobil sekarang itu menggunakan auto tensioner, jadi tidak bisa di setel. Kita hanya bisa bermain dengan indikasi. Kalau misalkan mesin dingin, kita starter awal dapat bunyi bertecit, itu indikasi dari fan belt mulai kendor. Dan kalau sudah seperti itu, sudah waktunya untuk mengganti fan belt. Yang perlu dikerjakan untuk kegiatan servis berkala juga adalah pengerjaan atau pengecekan area rem. Untuk rem sendiri, untuk mobil ini terdapat tipe tromol dan cakram ya. Untuk rem depannya dia menggunakan sistem cakram, rem belakangnya sistem tromol. Dan apa-apa saja nanti yang harus dikerjakan atau dicek untuk servis rem, kita terus simak videonya. Ini adalah proses untuk pembongkaran throttle body ya. Jadi dalam penggunaan mesin keseharian itu menyebabkan throttle body kotor. Dia seperti berkarbon atau ada kerak hitam di area throttle body, dan itu adalah salah satu nantinya yang dapat mengacaukan pembacaan dari sensor-sensor yang berada di throttle body. Nanti kita bersihkan saja, karena untuk throttle body yang jenis mobil ini dia sudah menggunakan electric throttle body, jadi semua sistemnya sudah dibuat auto. Nah, seperti ini penampakan throttle body. Jadi dia mempunyai karbon hitam itu ya. Nah, itu yang nanti akan kita bersihkan untuk mengembalikan performa mobil menjadi prima kembali. Karbon ini terlihat sepele mungkin ya, cuman ini dapat mengganggu pembacaan dari performa sensorik yang ada di sistem. Dan ini adalah proses untuk pengecekan kondisi busi, apakah businya kotor, hanya perlu dibersihkan dan di setel, atau sudah waktunya untuk diganti untuk mengembalikan performa mobil menjadi prima kembali. Untuk pengerjaan servis rem depan itu ada beberapa item yang harus kita cek, di antaranya kondisi kampas rem. Kampas remnya kotor, hanya perlu dibersihkan, atau sudah tipis dan memang waktunya ganti. Selain kondisi kampas rem, kita juga perlu melakukan pengecekan dan perawatan untuk kondisi sliding pin kaliper. Karena kalau sliding pin kaliper itu macet, otomatis berpotensi membuat kampas jadi macet ataupun nantinya habis sebelah. Nah, seperti ini. Untuk kampas rem ketebalannya masih bagus, hanya perlu kita bersihkan saja dengan amplas. Karena penggunaan mobil atau penggunaan pengereman menjadikan kampas itu yang dinamakan padding. Jadi gesekan secara terus-menerus antara permukaan kampas dan piringan itu menjadikan permukaan kampas menjadi seperti kaca. Nah, ini yang mengurangi kepakeman dari sistem rem itu sendiri, dan dengan kita membersihkan padding tersebut membuat kampas nantinya kembali pakem lagi. Untuk kondisi piringan itu kita cek apakah dia bergelombang atau masih bagus. Kalau misalkan kondisinya bergelombang, kita harus cek dulu nih untuk piringan yang dengan konstruksi berongga tengah. Memang sebenarnya tidak disarankan untuk digigit, karena kalau digigit kan dia berarti membuat dua sisi depan dan belakang. Itu membuat permukaannya jadi semakin tipis, dan paling parahnya itu bisa menjadikan piringan pecah saat kita melakukan proses pengereman mendadak.
kalau memang toleransi dari ketebalan piringannya sudah tidak masuk spesifikasi. Pengecekan juga di area kaliper, apakah ada kemacetan, apakah ada karet yang sobek. Untuk selanjutnya kita perbaiki kalau ada ya. Untuk perawatan kampas sendiri itu kita berikan pelumasan di area-area yang bersentuhan, karena pemberian pelumasan ini penting untuk membuat sistem rem nantinya tidak bunyi seperti itu. Oke, setelah kita melakukan proses pembersihan dan pelumasan di area-area tertentu pada sistem rem depan, bisa untuk selanjutnya kita melakukan proses perakitan kembali. Nah, seperti ini pengecekan kondisi busi. Untuk busi sendiri kita cek kondisinya dan celahnya, apakah untuk elektrodanya masih masuk dalam spesifikasi. Kalau sudah keluar dari spesifikasi, mungkin kalau benar-benar di setel sudah tidak bisa, maka kita harus ajukan untuk penggantian spare part seperti itu. Melakukan proses pengecekan celah busi sesuai standar dari yang tertera pada kode busi. Jadi gini ya teman-teman, mungkin kalau ada yang belum tahu ya, jadi setiap busi itu mempunyai kode, dan kode itu mengandung nilai berapa celah spesifikasi pada busi tersebut. Jadi tidak semua busi kita pukul rata mungkin dengan setelan 0,8 seperti itu, karena celah dari busi itu beda-beda, ada yang 0,8, ada yang 0,9, ada yang 0,11, ada juga yang 0,12 dan 13. Jadi kita lakukan pengecekan sesuai dengan kode yang tertera pada busi. Nah, seperti ini proses perawatan untuk filter udara yang masih bisa dipakai, karena dari fisiknya masih bagus, jadi kita tidak perlu melakukan proses penggantian, hanya kita bersihkan saja biar udara yang masuk itu bersih dan menjadikan performa kendaraan juga baik. Nah, pada sistem rem belakang yang menggunakan tromol, ada beberapa item yang harus kita cek. Di antaranya yang paling vital nih, cek kondisi wheel cylinder, apakah ada kebocoran ataukah masih normal. Jika ada kebocoran, biasanya saat kita buka karet penutup debunya, oli akan menetes, mengalir, atau bahkan kalau tidak fatal memang oli akan seperti muncrat teman-teman. Kita cek kondisi wheel cylinder, kita cek kondisi ketebalan kampas. Nah, kalau untuk unit ini kampasnya masih bagus semua, wheel cylinder aman, tidak ada kebocoran. Terus kita cek juga kondisi tromol, apakah ada istilahnya gelombang atau ngantong ya kalau bahasa bengkelnya. Kalau semuanya baik-baik saja, kita bisa lanjutkan untuk proses yang berikutnya, yaitu pemberian pelumasan pada kampas rem di titik-titik yang bersinggungan. Seperti kampas rem ini rata-rata ada 3 titik yang dia bersinggungan dengan backing plate-nya. Kita berikan pelumasan secukupnya. Pemberian pelumasan ini berfungsi untuk mengantisipasi bunyi pada saat direm, karena saat kondisinya kering itu berpotensi bunyi saat direm ataupun saat di handrem. Nah, pemberian pelumasan ini juga untuk mengantisipasi saat kita melakukan proses handrem dan mobil parkir beberapa jam biar tidak macet ya. Sama dengan proses yang kita lakukan untuk rem depan, rem belakang pun sama. Kita lakukan proses pembersihan dengan pengamplasan, karena penggunaan rem memang menghasilkan yang namanya padding seperti yang saya jelaskan tadi. Dan karena proses padding itulah yang membuat kepakeman dari sistem pengereman berkurang. Dan efek lain dari padding itu adalah saat kita rem nanti ada bunyi, dan biasanya bunyi itu berbunyi mendecit seperti cip
gitu. Nah, ini prosesnya seperti ini. Pemberian pelumasan tidak hanya dilakukan pada area kampas rem yang bersentuhan, tetapi juga pada lubang tromol. Pemberian secukupnya itu untuk mengantisipasi terjadinya karat yang ada di lubang tromol yang nantinya akan membuat proses pelepasan menjadi sulit. Nah, ini adalah proses penyetelan rem belakang atau handrem sama saja. Untuk proses penyetelan ini kita setel secukupnya, tidak boleh terlalu renggang dan tidak boleh terlalu rapat. Nah, cek dulu dengan pemasangan tombolnya, kemudian nanti bisa kita putar. Nah, apabila sudah terdapat seperti bunyi gesekan yang tipis, itu berarti penyetelan sudah bagus. Karena kalau terlalu rapat atau terlalu seret gitu ya, itu nanti berpotensi membuat kampas menjadi panas atau cepat habis, bahkan sampai macet. Nah, kurang lebih seperti itu proses yang dilakukan untuk servis rem belakang. Pembersihan throttle body bisa kita lakukan dengan menggunakan cairan part cleaner ya, atau pembersih khusus. Bisa juga dengan carbon cleaner. Kalau memang benar-benar kita tidak ada formula-formula tersebut, bisa kok kita menggunakan bensin. Tapi dengan pemberian cleaner ini akan lebih mudah untuk kita melakukan penanganan, dan cairannya pun lebih aman untuk komponen karena memang khusus diformulasikan untuk pembersihan tersebut. Kita bersihkan sampai bersih. Nah, ini yang menjadi catatan ya, untuk throttle body yang menggunakan sistem elektrik, jangan pernah melakukan penyentuhan pada katup atau valve throttle body. Itu berpotensi akan merusak sensor-sensor atau pembacaan yang ada di throttle body. Terutama untuk unit Livina ini agak sensitif. Tapi rata-rata nyaris semua unit yang menggunakan electric throttle body memang tidak boleh disentuh di area katupnya, kecuali yang masih menggunakan pedal gas. Jadi untuk busi yang masih bagus dan masih bisa dipakai, cukup kita bersihkan saja dengan sikat kawat dan part cleaner ya. Untuk selebihnya nanti bisa kita setel sesuai telah spesifikasi yang tertera pada bodi busi tersebut. Lakukan proses pengencangan busi dengan menggunakan tangan terlebih dahulu sampai dia mau ngedrat. Untuk selanjutnya kita kencangkan dengan menggunakan kunci, karena kalau untuk proses awal langsung menggunakan kunci itu berpotensi saat dia miring atau kurang pas kita kurang perhatian. Nah, itu yang sering menjadikan busi selek atau patah di dalam.
Baik, untuk proses akhir dari servis berkala, kita lakukan proses scanning dan learning. Tujuan dari proses scanning ini untuk mengetahui adakah trouble atau DTC yang dialami kendaraan tersebut. Bisa juga karena mungkin kelalaian saat pengerjaan, misalkan soket lupa dipasang, dan itu nanti akan terdeteksi dari sini. Jika terdapat DTC, maka bisa kita lakukan proses reset. Jika aman, maka kita akan langsung menuju ke proses learning engine atau learning ECU. Proses ini wajib ya teman-teman, karena kalau kita tidak melakukan proses learning, itu pembacaan dari ECU atau sensor-sensor mobil masih mengalami proses pembacaan lama. Jadi bisa jadi, atau efek yang paling sering adalah mereka masih membaca dalam kondisi yang boros. Kalau kita learning setelah proses pembersihan, maka ECU pun akan membaca kondisi ini dalam kondisi bersih. Jadi informasi yang dikirimkan ke sistem pun informasi yang masih update. Oke, langsung kita oke saja. Oke lagi. Oke, untuk kondisi unit sudah kita learning, jadi sistem sudah membaca dalam kondisi yang terupdate dari kondisi kendaraan ini. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan. Dan saya mengajak teman-teman lagi untuk silahkan follow akun-akun sosial media kami, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, dan subscribe YouTube kami untuk keberlangsungan dan keberkembangan kita untuk saling belajar bersama.